Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum, salam, namo budaya, dan salam sejahtera. Jangan lupa Om Swastiastu juga. Selamat siang Mas Sabta dan teman-teman yang akan menonton ini. Siapa tahu teman-teman nonton juga. Jadi hari ini kelompok kita yang terdiri dari aku sendiri, Abram Safir Alvaro. Di situ ada Satrio dan juga Muhammad Alifian Taufik. Kita akan menjelaskan propaganda Amerika Serikat terkait isu 9/11 menggunakan teori propaganda dan manipulation dari Jerry Cross. Dipersilakan selanjutnya Alif. Nah, oke, lanjut teman-teman. Propaganda Amerika Serikat terhadap isu 9/11 memiliki tujuan untuk mengarahkan opini publik dan meningkatkan dukungan domestik dan internasional terhadap kebijakan War on Terror yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam beberapa sumber, propaganda ini dilakukan melalui film-film Hollywood yang mengangkat tema terorisme dan perlawanannya setelah peristiwa 9/11. Film-film tersebut digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi identitas dari Taliban dan Al-Qaeda sebagai kelompok teroris, serta untuk menggambarkan perang melawan terorisme sebagai upaya untuk melindungi keamanan dan kebebasan dunia dari ancaman terorisme. Nah, dalam konteks film, propaganda ini dilakukan dengan cara menggambarkan aksi militer Amerika Serikat sebagai upaya untuk melindungi keamanan dan kebebasan dunia, serta menggambarkan Al-Qaeda dan Taliban sebagai kelompok teroris yang berbahaya dan harus dihancurkan. Contoh film seperti Black Hawk Down dan War Machine digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi identitas dari Taliban dan Al-Qaeda, serta untuk menggambarkan perang melawan terorisme sebagai upaya untuk melindungi keamanan dan kebebasan dunia. Selain itu, propaganda Amerika Serikat juga dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarahkan opini publik dan meningkatkan dukungan domestik dan internasional terhadap kebijakan War on Terror. Contohnya, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menuduh Al-Qaeda sebagai dalang ulama di balik serangan 9/11, serta mengirim pasukan militer ke Afghanistan untuk menghancurkan Al-Qaeda dan menumbangkan rezim Taliban. Nah, dalam beberapa sumber, propaganda Amerika Serikat terhadap isu 9/11 ini juga dikritik karena dianggap mengarahkan opini publik secara salah dan meningkatkan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Contohnya, beberapa analisis menunjukkan bahwa propaganda ini dapat memperkuat stereotip negatif terhadap Islam dan Muslim, serta memperburuk konflik antara Barat dan Timur Tengah. Nah, selanjutnya akan diteruskan lagi oleh rekan saya di samping ini. Nah, teori reframing menurut Jerry Cross itu adalah konsep dalam psikologi yang mengajarkan cara mengubah perspektif atau pandangan terhadap suatu situasi untuk menghasilkan makna baru yang lebih positif. Nah, Cross ini menjelaskan bahwa dengan mengubah kerangka acuan kita dapat mengubah makna dan emosi yang terkait dengan situasi tersebut, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Reframing juga membantu individu melihat peluang dalam kesulitan, meningkatkan kreativitas, dan memperbaiki respons terhadap masalah. Misalnya, seorang yang dipecat dapat melihat situasi ini sebagai peluang untuk mengejar karir yang lebih sesuai dengan passion mereka. Dalam terapi, reframing juga digunakan untuk membantu klien melihat trauma masa lalu sebagai pengalaman yang menguatkan, bukan menghancurkan. Nah, dengan reframing, kita bisa menemukan makna yang lebih positif dan bermanfaat dalam setiap situasi yang kita hadapi. Nah, teori reframing yang dikemukakan oleh Jerry Cross menyarankan bahwa dengan mengubah cara kita memandang suatu situasi, kita dapat mengubah makna dan emosi yang terkait dengannya, sehingga bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dalam konteks propaganda ini, yaitu Amerika Serikat terkait isu 9/11 dan kebijakan War on Terror, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perspektif yang dikonstruksi oleh media dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi persepsi publik dan respons terhadap terorisme. Oke, kita lanjut ke analisa yang dilanjutkan oleh Satrio. Oke, jadi kita lanjut sesuai dengan yang dikatakan teman saya tadi. Jika kita breakdown dari film Hollywood, seperti yang sudah dikatakan tadi, film-film Hollywood yang seperti Black Hawk Down dan juga War Machine itu digunakan sebagai alat propaganda untuk membentuk persepsi publik tentang terorisme dan perang melawan teror.
Melalui reframing ini, film-film ini menggambarkan aksi militer Amerika Serikat sebagai pelindung keamanan dunia. Film-film ini merangka ulang aksi militer Amerika Serikat sebagai misi heroik untuk melindungi dunia dari ancaman terorisme. Dalam kerangka ini, tentara Amerika digambarkan sebagai pahlawan yang berjuang untuk kebebasan dan keamanan global. Perspektif ini mengurangi fokus pada dampak negatif perang dan lebih menekankan pada tujuan mulia yang ingin dicapai. Dan untuk mengenai Taliban dan Al-Qaeda sebagai penjahat utama, dengan mengkonstruksi Taliban dan Al-Qaeda sebagai musuh utama yang berbahaya dan harus dihancurkan. Film-film ini menciptakan citra bahwa perang melawan teror adalah salah satunya cara untuk memastikan keamanan dunia. Perspektif ini menghilangkan nuansa kompleks dari konflik dan memudahkan publik untuk melihat perang sebagai hal yang diperlukan dan sah. Dan mengenai kebijakan pemerintah Amerika Serikat menggunakan reframing dalam kebijakan-kebijakannya untuk mengarahkan opini publik dan mendapatkan dukungan domestik serta internasional terhadap kebijakan War on Terror. Penekanan pada keamanan nasional, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menuduh Al-Qaeda sebagai dalang utama di balik serangan 9/11, sehingga menekankan bahwa tindakan militer diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Perspektif ini membuat publik lebih mendukung intervensi militer sebagai langkah defensif yang perlu diambil untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Berikutnya ada justifikasi intervensi militer, yaitu di mana dengan mengirim pasukan militer ke Afghanistan untuk menghancurkan Al-Qaeda dan menumbangkan rezim Taliban. Pemerintah membingkai tindakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Kerangka ini menekankan tanggung jawab Amerika Serikat sebagai pemimpin global yang harus bertindak untuk melindungi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Dan yang terakhir, terdapat kritik terhadap propaganda dan reframing negatif. Namun, reframing yang dilakukan dalam propaganda ini juga mendapatkan kritik karena dapat memperkuat stereotip negatif terhadap Islam dan Muslim. Yang pertama, terdapat stereotip negatif dan juga Islamofobia. Propaganda yang menggambarkan Al-Qaeda dan Taliban secara eksklusif sebagai representasi dari Islam dapat memperkuat stereotip negatif bahwa Islam identik dengan terorisme. Perspektif ini dapat meningkatkan Islamofobia dan kebencian terhadap Muslim secara umum, yang justru memperburuk ketegangan antara Barat dan Timur Tengah. Yang kedua, propaganda ini dapat memperburuk konflik global, di mana dengan propaganda ini membingkai perang melawan teror sebagai konflik antara peradaban Barat yang damai dan Timur Tengah yang penuh kekerasan. Propaganda ini dapat memperburuk konflik global dan menciptakan polarisasi yang lebih dalam. Perspektif ini mengabaikan penyebab-penyebab mendasar dari terorisme dan mengurangi peluang untuk menemukan solusi damai dan diplomatis. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan teori framing, kita ini dapat memahami bagaimana propaganda Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11 mencoba mengarahkan opini publik dan membentuk dukungan terhadap kebijakan War on Terror. Dengan merangka ulang aksi militer dan ancaman terorisme, propaganda ini menciptakan narasi yang mendukung intervensi militer dan memperkuat citra Amerika Serikat sebagai pelindung keamanan global. Namun, reframing ini juga membawa konsekuensi negatif dengan memperkuat stereotip dan meningkatkan ketegangan global. Menunjukkan pentingnya melihat setiap situasi dari berbagai perspektif untuk menemukan makna yang lebih positif dan bermanfaat. Itu dia, teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasinya.